pagi adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Kita lihat begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Rosa mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan, menceritakan semua kebaikan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan stop, ku mau katakan. Adik-adik, Rosa mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, siapkan hati, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau bersama-sama bersuka cita pada ibadah hari Minggu ini. Kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tahu kan kalau Tuhan Yesus itu baik banget buat kita semua. Rasa senang kalau hari ini Rasa bisa bangun dengan tubuh yang kuat. Rasa mau tanya nih sama kakak-kakak kita yang ada di belakang, kira-kira apa kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan yang mereka rasakan hari ini? Gimana Kak Karen? Kebaikan Tuhan yang aku rasakan adalah aku masih bisa sehat walaupun di tengah corona ini. Wow, cool. Bagaimana Kak Rizka? Kebaikan yang aku rasakan adalah aku masih bisa sekolah sampai saat ini. Mantap. Bagaimana Kak Heidi? Kalau aku masih bisa makan sampai hari ini. Wow, kenyang. Bagaimana Kak Jasin? Kalau aku masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Mantul sekali. Kalau adik-adik, apa yang adik-adik rasakan hari ini? Apakah bersuka cita juga? Apakah bisa bersyukur juga? Nah, Rosa mau kasih tahu kalau kebaikan Tuhan yang paling besar adalah ketika Tuhan mau mati untuk kita semua karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Adik-adik, yuk kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kita. Tentang Tuhan Yesus yang mati bagiku. Oh
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Alkitab buku terindah. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Hei kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hei kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo, halo. Halo, hai. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik yang di sini? Luar biasa. Adik-adik yang di rumah, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Kita bersyukur kalau di tengah corona seperti ini, walaupun kita jadi susah ketemu, tetapi kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu ini. Walaupun kita bisa mengikuti sekolah minggu ini hanya dengan online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk anugerah kesehatan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tertulis di dalam Alkitab, sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia tidak taat kepada Tuhan, kita ini sebagai keturunan-keturunannya adalah menjadi berdosa. Dan seharusnya kita semua ini mati. Sedih ya kalau dihukum Tuhan? Sedih nggak? Ya, tapi adik-adik, ada kabar baik. Ada yang mau menolong kita. Ada sahabat yang rela mati untuk kita, untuk menolong kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati untuk kita, untuk menebus kita. Dan dia bangkit, kemudian dia hidup. Ya, dia hidup. Dia ada di surga sekarang, sedang mempersiapkan untuk kita hadiah yang indah, yaitu hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Adik-adik, ngomong-ngomong hadiah, ayo, siapa yang sudah pernah diberikan hadiah? Saya. Seneng nggak diberi hadiah? Senang. Siapa yang mau diberi hadiah? Saya. Adik-adik yang di rumah mau diberikan hadiah? Nah, bagaimana perasaannya kalau diberikan hadiah? Seneng ya? Happy nggak? Pasti kita happy banget kalau kita menerima hadiah. Dan kita pengen segera menceritakan ke teman-teman kita. Apalagi ini kalau hadiahnya hadiah yang istimewa, hadiah dari Tuhan.
tentang Tuhan Yesus sudah mati buat kita, tentang Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk kita, tentang Tuhan Yesus yang menebus kita. Nah, adik-adik, jangan takut ya menceritakan ke teman-teman kita, karena tertulis di dalam Alkitab. Dulu Tuhan Yesus juga pernah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus menolong murid-muridnya dengan memberinya kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Jadi mereka akhirnya pergi dan menceritakan kepada seluruh desa-desa, seluruh kota-kota tentang kerajaan Allah. Begitu juga dengan kita. Tuhan juga pasti menolong kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan kita keterampilan. Tuhan memberikan kita keberanian untuk kita menjadi saksinya, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah, kita sebagai murid-muridnya seharusnya kita juga taat kepada Tuhan. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita jujur, tidak suka bohong, ya. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa belajar, adik-adik di sini sudah bisa membaca? Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk kita mulai rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, untuk adik-adik yang saat ini sedang mengikuti sekolah online, ingat ya, walaupun Bapak Ibu guru tidak melihat kita, terutama pada saat ulangan, tetapi Tuhan Yesus melihat kita. Jadi kita harus tetap jujur mengerjakan ulangan. Jangan mencontek ya. Nah, kita harus menyayangi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita. Di sini siapa yang punya kakak? Siapa yang punya adik? Adik-adik di rumah ada yang punya saudara? Nah, sesama saudara kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan diberantemin ya. Kita belajar berbagi mainan, ya. Dan jangan suka membuli. Nah, kalau kita dibully gimana, Kalau kita dibully, sebaiknya kita jangan membalas. Kalau dibalas, nanti nggak selesai. Balas lagi dan balas lagi. Seperti pada saat itu tertulis bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga sering dibully loh. Yang bully bukan satu atau dua orang, tetapi banyak orang. Tapi bagaimana sikap murid-murid saat itu? Mereka tidak membalasnya. Ya? Nah, adik-adik, Wase bawa sesuatu. Tunggu ya, mau tahu nggak? Adik-adik, Wase membawa sebuah kotak cantik. Nih, jadi kita lihat semua ya. Kotaknya tertutup rapat. Di dalam kotak ini ada seorang anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Sampai-sampai Tuhan Yesus rela mati untuk dia, untuk menyelamatkan dia. Siapa yang kira-kira anak di dalam kotak ini? Mau tahu nggak? Nah, Iva, coba lihat siapa yang ada di dalam kotak ini. Mau tahu nggak? Mau tahu. Teman-teman yang lain mau tahu nggak? Iva coba lihat. Laura. Adik-adik yang di rumah mau tahu juga? Ya, siapa yang ada di dalam kotak ini? Saya. Iya, betul, yang ada di dalam kotak ini adalah saya. Yang ada di dalam kotak ini adalah kalian semua. Tuhan Yesus sayang sama saya, sayang sama adik-adik yang di sini, dan juga sayang kepada semua adik-adik yang di rumah, dan sayang kepada kita semuanya. Yuk kita ceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, tentang Tuhan Yesus sudah menyelamatkan